kita masalah gobok dan qadar. Gobok dan qadar ini kita jangan masuk di ranah tersebut. Wah, ini sudah gobok dan qadarnya Allah. Saya melakukan ini, saya meninggalkan itu, gobok dan qadarnya Allah. Lah ini kita masuk di ranah yang bukan ranah kita, bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita. Karena itu kata Imamul Ghazali dalam kitabnya itu, uskutu ya, fama lihadza khuliqtum. Lakukan apa yang semestinya kamu lakukan, diam dari apa yang bukan bagian kamu. Ya. Sesuai dengan firman-Nya Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa yang dilakukan Allah. Karena Allah bukan untuk ditanya, tapi kita yang akan ditanya. Jangan kita minta pertanggungjawaban kepada Allah. Karena yang harus meminta pertanggungjawaban itu Allah kepada kita. Nah, Allah kepada kita. Nah, karena itu kita harus menghindar dari pemahaman-pemahaman akidah yang menyimpang. Kemarin disebutkan di dalam kitab yang kita bahas itu ada Qadariyah, ada Jabariyah. Nah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Apa perbedaannya antara Qadariyah dan Jabariyah? Kalau Qadariyah, mereka mengingkari qadanya Allah, mengingkari ketentuannya Allah. Wara'au al-khair wa syarr min anfusihim. Jadi mereka menganggap kebaikan atau keburukan itu dari mereka sendiri. Jadi lepas Allah, Allah lepas, nggak ada Allah sudah. Kebaikan yang kita lakukan dari kita, keburukan yang kita lakukan juga dari kita. Maksudnya mereka, keinginan mereka membersihkan Allah dari sifat zalim dan perbuatan buruk. Maksudnya ya. Memang orang yang melakukan kesalahan itu kadang maksudnya benar. Maksudku itu kayak gini, padahal salah ya. Jadi mencari kebenaran dengan tujuannya padahal nggak benar, menyalahi aturan gitu loh ya. Seperti maksudku tak sambung kabel cek tidak membahayakno. Maksudnya ngono maksudnya, tapi tidak tahu caranya nyambung. Baru cuma nyolasi tok. Nggak baru caranya nyambung, tahunya cuma nyolasi. Akhirnya konslet, kobong. Loh, maksudku aku cek ngomong nggak kesetrum. Nah, tapi akhirnya ngerusak. Nah, ini maksudnya kan biasanya orang-orang seperti itu. Lah sama dengan Al-Qadariyah ini, menganggap atau bermaksud dengan hal tersebut itu keburukan, kejahatan, kezaliman nggak dinisbatkan sama sekali kepada Allah. Nah, tapi mereka keliru. Nah, kenapa? Mereka menisbatkan kelemahan, ketidakberdayaan kepada Allah, sehingga mereka menganggap bahwa Allah tidak mengerti, tidak tahu. Itu Qadariyah. Jadi seakan-akan mereka memiliki kebebasan dalam berkehendak atau berbuat, dalam kekuatan, dalam kemampuan. Jadi mereka seperti merdeka, bisa berbuat, bisa meninggalkan, penuh, memiliki kemerdekaan penuh. Nah, itu Al-Qadariyah. Yang kedua Jabariyah. Kalau Jabariyah bersandar kepada gobok, bersandar kepada ketentuan Allah. Kebaikan, keburukan semuanya dari Allah. Nah, memang jelas, ini nggak lepas ini ya, kebaikan, keburukan dari Allah katanya. Nah, sehingga perbuatan apapun yang dilakukan dinisbatkan semua kepada Allah. Jadi mereka seakan-akan benda mati. Mereka menganggap dirinya seperti benda mati. Nah, tergantung yang apa? Yang menjalankan. Kayu mau dibuat lemari bisa, mau dibuat papan bisa, mau dibuat kursi bisa, mau dibuat meja bisa. Lah mereka menganggap dirinya seperti benda mati. Nah,
sehingga nggak memiliki kekuasaan apapun. Ya. Tidak memiliki kekuasaan apapun. Kalau tadi nggak memiliki kekuasaan penuh. Kalau yang ini nggak, dia tidak memiliki kekuasaan apapun. Jadi apa yang dia lakukan, godoknya Allah. Ya. Jadi tidak menyalahkan dirinya, yang disalahkan Allah. Seakan-akan seperti itu. Ya, seakan-akan dia menyalahkan segala apa yang dia lakukan itu karena Allah. Lah, ini Jabariyah. Mereka bermaksiat menisbatkan kepada Allah, membebaskan dirinya dari tercelah, membebaskan dirinya dari celahan. Jadi ya, kalau mereka melakukan kemaksiatan, yang salah bukan dia, Allah yang menentukan ini. Ya aku melakukan ini juga karena Allah yang menentukan. Nah, jadi menisbatkan ketika melakukan kemaksiatan seakan-akan menyatakan bahwa dirinya nggak salah. Lah aku dikongkon aku nggak salah, aku disuruh. Ya sudah, aku lakukan, aku disuruh. Menganggap dirinya nggak salah, padahal salah enggak. Ada orang antem meniku, ya antem. Aku nggak salah, aku dikongkon, itu yang salah. Seperti itu dia. Jabariyah seperti itu, melakukan kejahatan, kemaksiatan, keburukan, mengembalikan itu kepada Allah karena ketentuannya Allah, membebaskan dirinya dari kesalahan. Ya, membebaskan dirinya dari kesalahan. Ini sama dengan setan, persis dengan setan. Ya, karena itu setan dalam ayat Al-Quran diceritakan oleh Allah apa? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Jadi kesalahanku ini karena engkau membiarkan aku berpaling dari jalan yang benar. Walhasil Qadariyah menetapkan apa? Al-ikhtiyar kulli lil abad. Jadi kepemilikan secara keseluruhan. Ada keinginan secara murni dalam setiap perbuatannya. Itu Qadariyah. Ya, sehingga mereka meniadakan gobok dan qadarnya Allah secara penuh. Ya, mengingkari adanya gobok dan qadarnya Allah kepadanya secara penuh. Ya, karena dia menganggap semua dari dia. Apapun yang dilakukan dia sendiri. Ya. Adapun Jabariyah enggak, meniadakan sifat ikhtiar. Meniadakan sifat ikhtiar dalam seorang hamba. Bersandar kepada gobok dan qadar. Ya, bersandar kepada gobok dan qadar. Ini Qadariyah, Al-Jabariyah. Loh ini ada di daerah kita, ada. Ya. Tapi kalau mereka ditanya akan menjawab seperti jawaban pada umumnya. Tapi di dalam kitab mereka ya seperti itu. Meniadakan gobok dan qadar, apapun yang dilakukan itu tidak lepas dari kebebasan dirinya. Kebebasan dirinya. Ada lagi mana? Tidak ada ikhtiar. Jadi mau nggak mau dia lakukan ini karena takdir dan qadha. Takdir dan qadha. Ada lagi Mu'tazilah. Lah Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu kalau keburukan dianggap dari dirinya. Menganggap dari dirinya. Tapi mereka menisbatkan kelemahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengahnya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengahnya. Mereka tidak meniadakan ikhtiar dari diri mereka. Kita punya ikhtiar. Ada hak memilih yang benar atau yang buruk. Ya, yang bagus atau yang kita punya hak milih. Dan kita juga tidak meniadakan qadha dan qadar, bahwa kalau kita memilih kebaikan itu dari qadha dan qadarnya Allah, kalau kita memilih keburukan itu juga dari qadha dan qadarnya Allah. Tapi kita punya hak, kita punya ikhtiar dalam diri kita. Jadi seakan-akan dikatakan perbuatan kita dari Allah, dari sisi lain dari diri kita sendiri,
hamba memiliki ikhtiar di dalam mewujudkan perbuatannya.